Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Do One Last Supper. Apaan tuh artinya bos? Doliwan selalu tetap Adi Forever. Kayak zaman Facebook anjing. Mau ngomongin apaan, Pak? Kita mau ngomongin apa ya? Yang kita rasain aja deh pokoknya. Oh. Lo lagi ngerasain apaan? Enggak, aku tunggu ditanya aja. Kalau Lagi ngerasain pengen tinggal nikah? Gue ketahuan nggak boleh kenceng-kenceng ketahuan. Oke. Jadi kita tema malam ini bakal bahas bisa dibilang sih Luka apa ya? deg-degannya ditinggal nikah. Enggak, berjuang bertahun-tahun dijagain nih sama Jagain jodoh orang. jagain jodoh orang, maksud gue begitu bos. Tapi nggak tahu jodoh orang apa enggak sampai itu gagal. Oh jadi teman gue masih berharap bos, gila. Padahal mau nikah bulan depan. Nobody knows. Oke. Gue gak jemput nama ya. Oh iya, orang nggak ada Cuman namanya. bulannya doang, cari aja yang bulan depan siapa. Lagi lu juga nggak tahu gue siapa, bisa. Iya. Jadi kita bakal kedatangan Yohanes WP. Nama dong, sebut nama dong. Dan gue sendiri Ridwan Bayaki. Dan yang mau nikah siapa, Pak? Yang mau nikah tuh, ya bulan depan cari dah gue gitu. Kalau nggak Sabtu Minggu lah. Baru 1 menit ya juga. Oke, kita lanjutin. Oh iya, gue mau nanya sih. Lo ketika lo dapat kabar begitu ya, misalnya, Dol, jangan Dol ya, deh. Nas ya. Abdul. Oke, kita gue sensor tet. Ya. Nes, ini doi pengen nikah nih di bulan depan. Itu rasanya gimana nih, Nes? Respon gue cuman agak sedikit kaget, syok, tapi pura-pura lah ya udah, emang kenapa gitu. Padahal syok. Tapi lah ya udah ya, mau nikah syukur, kan berita baik. Oke. Lo shock gitu. Shocknya itu dalam segi apa nih? Dalam kan seginya luas shock ya, bisa shock lo dapat duit kaget, kan nih shocknya karena lo belum nerima, shocknya lo masih belum ikhlas. Gini, shocknya itu gini nih. Hal yang selama ini termasuk dalam list hal yang gue takutin terjadi. Bukan gue takutin hal yang kayak waduh, listnya tuh apaan tuh? gue butuh prepare nih. Oh itu yang tadi salah satunya. Salah satunya dengar beliau menikah dengan beliau yang lain gitu. Gue dijaga dia lama. Kita sebut beliau, jangan beliau tuh kayak apa ya? Di sini tua banget sih menurut gue. Kita sebut doi aja ya. Doi. Gue jaga doi udah lama, ternyata doi diambil sama orang lain. Sebenarnya bukan diambil sih. Cuma ada yang ganjel aja gitu. Kayak waduh. Iya. Susah deskripsi ini susah. Tapi sih gue nggak tahu ya ini mitos atau fakta. Temen gue yang rata-rata pacarannya lebih dari 3 sampai 5 tahun itu ujung-ujungnya di kamar yang lain nih. Itu karena apa sih sebenarnya? Apa karena bosan atau karena emang bukan jodohnya atau karena emang lo tuh belum siap gitu sebenarnya? Kalau berpisah, kalau dibilang bukan jodoh udah pasti bukan jodoh kalau berpisah. Yang kedua mungkin karena emang waktu terlalu lama habis berdua gitu. Ini penilaian gue ya. Karena gue udah terlalu lama sama dia. Jadi ya udah, gue tahu lu luar dalam, dia tahu gue luar dalam, ya udah apalagi gitu. Dan itu nggak ada komitmen hubungannya. Kalau ada komitmen, berpikirnya pasti lo tahu gue tahu lo, yuk kita halal. Kalau nggak ada komitmen, lo tahu gue tahu lo, ya udah tahu semua kok. Apaan lagi yang mau dicari? Oh gitu. Tapi gini loh, gue yang ibaratnya pacaran gue paling lama tuh 1,5 tahun aja nih. Itu gila sih, move on-nya itu ditinggal nikah itu sampai 2 tahun gitu. 1 tahun sampai 2 tahun. Baru tuh bener plong tuh gue lupa sampai dia punya anak tuh kalau nggak salah. Nah, lo yang sekarang aja nih denger kabar begini dengan pacaran lo. Ya dari lo pacaran dari SMP ya? Dari SMP sampai ibaratnya lo kerja berapa tahun, akhirnya lo putus, lo kandas. Itu gila sih, maksudnya nggak usah digambarin dengan kata shock doang sih, pasti ada hal-hal yang lain tuh yang lo masih umpetin sih sebenarnya gitu. Nah gini, gue putus sama doi ya kan. Gue putus sama doi itu sebenarnya udah dari 2 tahun lalu. Ibaratnya gini, setelah putus gue hancur, gue punya waktu 2 tahun untuk sembuhin diri sendiri. Dan sekarang gue dengar kabar itu setelah gue udah agak sembuh. Kecuali kalau gue putus tiba-tiba dia langsung married, gue nggak tahu deh, mungkin anggur merah adalah jalan pintas.
Oke, sponsor untuk Pak Amer, OT bolehlah disponsori podcast kita malam ini. Orang gitu. tua grup ya. Terus Ya gitu, enaknya gue udah punya jeda untuk nyembuhin diri, baru gue dengar kabar. Walaupun tetap terpukul juga, tapi yang gue bayangin gini, seandainya gue nggak punya jeda untuk nyembuhin diri, apa yang terjadi sama gue sekarang? Nggak tahu, mungkin gue lompat dari jembatan, nggak tahu. Tapi jembatannya yang kecil 2 meter lah, 2 meter lompat udah. aduh ya Allah. Ya gimana ya? Sebenarnya sih perihal hati aja. Asik. Perihal bucin. Itu nggak bisa sih kita ngejelasin, maksudnya ngejabarin nih kalau kita ini udah move on, kita ini udah usah lupa. Gue ibaratnya kita ini udah bisa ngelupain dengan hal secepatnya sih nggak mungkin sih Doi, karena nggak mungkin. itu nggak ada waktunya menurut gue sampai ya benar-benar nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Kalau ada yang bilang gue udah move on ya itu cuma mulut yang ngomong. Berarti tuh kalau misalnya ada orang yang nanya, kita tips move on-nya dong, terus dikasih tuh tipsnya. Berarti dia terus ngelakuin, gue udah move on, berarti tuh jangan dipercaya juga ya. Gue nggak percaya sama orang yang bilang gue udah move on. Nah itu orang-orang yang ibaratnya benar-benar move on, itu gimana, orang yang kayak gimana sih? Orang yang udah move on menurut gue tanpa disadarin dia udah nggak mau bahas-bahas tentang itu lagi, itu move on. Dan tanpa bilang kata itu. Iya. Bener ya. Kalau dia bilang dia udah move on tapi beberapa hal tentang dia masih dibahas, itu belum move on namanya. Belum. Kayak gue udah dari 2010. Putus 2018. Sampai sekarang kalau dibilang gue udah move on belum berhasil sepenuhnya, masih ada peperangan, gue lawan-lawanan nih. Hati gue kadang-kadang mikirin dia, gue bilang jangan. Ya, masih sering kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke topik sih gitu. Balik lagi, ya lo gimana kalau ditinggalin doi nikah gitu ya kan. Maksudnya di sini ini lo tuh ada gak sih kayak lo nyesel gitu, nggak kayak lagunya tadi tuh ya kan, lagunya si Salon Seven ya kan, yang dibilang yang terlewatkan, lo nggak berjuang sepenuhnya atau gimana tuh, kayak ada penyesalan gitu sih? Ada penyesalan, penyesalannya itu kayak gimana? Oh anjir, gue nggak berjuang sepenuhnya nih, apa gue dulu bego banget, nggak bisa kayak manage sesuatu gitu, manage keuangan contohnya, jadi kayak buat main-main doang akhirnya. Iya, termasuk yang paling mendasarnya sih komitmennya nggak ada. Itu yang gue sesalin. Jadi kayak komitmen itu tujuannya dari lo ya gitu, kepastiannya. Goalsnya gitu, kita nggak punya goals, nggak punya target. Berarti lo nggak bisa salahin lo juga dong, berarti bisa salahin dari kedua belah pihak, belum ada yang support ke situ ya? Iya kedua belah pihak lah emang nggak ada komitmen gitu. Terus balikin gue. Enggak, terus gini nih. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya gue jujur, gue udah pernah ditinggal kayak gitu juga gitu. Tapi gue lebih berterima kasih sih kalau menurut gue, terima kasih sama Tuhan gitu, karena kalaupun gue nikah di umur segitu, gue di umur contoh itu cewek gue kemarin, mantan gue yang kemarin nikah tuh di umur 19 tahun, 19-20 tahun lah. Itu gue kalau nikah duluan mungkin banyak yang nggak kebeli sama gue, kebahagiaan orang tua, kebahagiaan dari diri gue sih. Jadi gue kayak di situ gue belum siap, makanya ya dia yang lebih siap, dan ibaratnya suaminya sekarang yang lebih siap, akhirnya dia jadi gitu. Makanya gue bilang udah terima kasih lah gitu, karena di sini gue masih belajar buat apa ya, ibaratnya membangun diri, nyari kebahagiaan gue gitu. Kesimpulannya jadi lo bersyukur karena kalau lo dulu nikah akan banyak planning yang mau nggak mau lo harus lo singkirin demi pernikahan. Contohnya gue jadi lebih fokus, mesti kayak keluarga lah, gue masih ada keluarga, ibu bapak ya kan, yang mesti gue bahagiain dulu lah gitu, gue utamain di situ gitu. Dan ibaratnya, tapi di umur lo yang sekarang deh gitu. Sebut umur nggak nih? Ya 25 lah pokoknya. 25 ya kan. 25. Itu sebenarnya gimana ya, jelasin nih? Dibilang udah mateng, iya. Kalau dari usia segitu harusnya udah mateng. Udah mateng sih bisa dibilang. Tapi ada ada banyak hal yang di luar usia yang gue belum mateng. Keuangan, watak, karakter, itu gue belum mateng. Dan ya dengar kabar kayak gini sebenarnya seneng juga, akhirnya dia bisa mencapai ke titik yang dia mau. Iya. Gini deh, misalnya umpama nih, tiba H-2 minggu sebelum pernikahan dia kan H- bulan nih, nggak mungkin ngasih undangan nih ya kan.
tiba-tiba gue ibaratnya gue jadi doinya nih. Lot, Yon. Yon aja manggilnya ya, karena Lot itu nama asli. Oke, Yohanes, ini gue nikah bulan depan tanggal segini sama dia. Lo mau datang apa? Ini gue kasih undangan, lo mau datang apa enggak? Lo jawab apa? Dengan senang hati atau sedih hati gue datang. Lo datang. Terus ketika lo datang dengan lagu dangdutnya dia, ya kan? Nggak tahu dah tuh gue. Rata-rata kan orang Indonesia pakai dangdut ya kan. Jadi dengan lagu dangdutnya dia, lo datangnya itu sama cewek pinjeman atau temen lo, atau enggak lo datang sendiri gitu. Sendiri, seriusan. Lo kuat. Insyaallah kuat. Kuat pas lo foto lo Nggak usah foto. Nggak mau foto. Kelihatan mukanya melas banget gitu. Jadi gue juga mikir gitu. Oh foto kan pakai masker. Foto. Foto. Tapi asli sih, gue kayaknya gue juga kalau misalnya gue diundang kayak gitu, gue sih nggak datang sih, gue milih nggak datang sih. Asli, karena gue nggak sanggup anjing. Kenapa? Karena nggak sanggup. Iya, lo bayangin anjing, gue udah korbanin apa yang gue punya. Tiba-tiba lo dinikahin sama orang anjing, kayak ketai lah anjing, nggak bisa gue kayak munafik lah gue di situ. Makanya gue nggak mau jadi orang munafik, mending gue nggak datang lah gitu. Karena ibaratnya kalau gue di fase gue masih cintain lo dan gue nggak bisa kayak ngelupain lo. Makanya ibaratnya kalau gue ngeliat lo ya gue bakal cinta sama lo, kayak aduh nggak bisa sih gue bilang. Kalau gue sih sendiri gue nggak bisa. Nah kan lo di sini lo bilang lo mau datang, berarti lo bisa. Apa yang menyebabkan lo bisa datang? Kalau gue sih mikirnya gini, dia adalah salah satu orang yang paling spesial di hidup gue. Kenapa gue bilang spesial? Bukan karena gue masih cinta banget gitu, enggak, karena dia pernah warnain hidup gue lama. Terus dia ngasih gue undangan, artinya dia ngehargain gue. Nih gue mau lo datang. Gue datang sebagai apa? Sebagai orang yang berterima kasih atas semua warna yang pernah dia kasih. Iya sih, bener. Jadi kayak warna itu kan banyak ya definisinya. Contoh kayak hitam juga warna. Iya, misalnya hitam contoh kan orang definisi kayak kegelapan, mungkin dari masa lalunya ya kan. Terus kayak apa sih yang warna terang itu, misalnya warna apa ya, warna hijau, warna kuning lah begitu, dengan ibaratnya penuh lika-liku lah gitu. Gue ya gue makasih lah ibaratnya udah dikasih kesempatan buat mencintai lo ya, meski gue nggak bersama lo gitu kan gitu. Ya gue sayang sama lo, tapi ya nggak apa-apa lah kalau gue nggak sama lo gitu. Ya gue sayang sama doi, tapi Tuhan doi bukan milik gue, ya udah. Ya mungkin orang itu ibaratnya orang itu lebih pantas lah gitu, lebih pantas dan lebih siap dari gue gitu. Setuju ya. Terus apa lagi? Panjang sih sebenarnya masalah kayak gini sih, panjang gitu. Nah, oke, kita bahas setelah nikah nih. Setelah dia nikah dan lo masih sendiri gitu. Lo pengen buru-buru ngejar dia dalam segi perbandingan do. Perbandingan ya. Ngejar jadi goalsnya gitu. Iya. Anjing dia udah nikah ya kan. Gue mesti buru-buru nih. Apa ya lo kayak dia santai aja deh. Ntar udah bakal datang lagi atau enggak, lo kayak lo lagi nyembuhin tuh, lo lagi proses mana gitu. Kalau gue sih lebih milih nggak mau buru-buru, karena pernikahan itu hal yang terkait dengan internal dalam diri, bukan eksternal. Kalau gue gitu, kapan gue siap gue nikah? Gue belum siap, gue nggak akan nikah. Iya. Karena gue nggak mau bawa anak orang susah, gue nggak mau ninggalin tanggung jawab gue ke orang tua dan keluarga gue hanya karena gue udah nikah. Banyak sih pertimbangan, tapi tetap pengen cepet. Berarti lo nggak maksudnya lo pengen nikah bukan karena dia gitu. Iyalah, bukan karena dia, tapi bukan karena perbandingan ya. Bukan dia yang jadi barometer gue untuk nikah. Tapi karena ya gue udah siap, gue dalam segi materi, finansial, dalam segi gue siap benar-benar udah lupain hal masa lalu gue dengan orang yang baru nerima kekurangan gue kan gitu. Berarti seperti itu ya gitu. Keren sih anjing topiknya sih, karena banyak masih yang ibaratnya, maksudnya banyak banget yang depresi soal ini gitu. Bisa dibilang depresi soal ini karena dibilang ya gue gagal lah, gue kayak kecewa lah, gue ada juga yang benar-benar kayak plong aja sih gitu. Banyak definisinya juga sih kalau menurut gue. Dan gue justru kecewa kalau nggak diundang. Lo kecewa? Iya, karena apa? Kecewa karena ya gini loh, yang pertama yang udah ya udah. Yang kedua, iya gue seburuk apapun gue di mata doi, gue pernah ngasih dia warna juga, sama kayak dia ngasih warna ke gue gitu.
Ya seenggaknya dia ngundang gue tuh dari sebagai seseorang yang menghargai orang lain, Ya. ibaratnya gitu doang. Bukan yang gue pengen diundang karena gue pengen jadi mantan yang ngurusuh kondangan orang. Enggak. Nah. Ya cuman itu, gue justru kecewa kalau nggak diundang. Tapi gini ya, gue yang bisa dibilang ya pernah ditinggal nikah juga gitu. Tapi setelah itu jujur ya, gue kayak nggak mau berekspektasi lebih sih sama seseorang. Kayak ibaratnya ya udahlah, gue sayang tapi nggak mau sayang banget. Terus kayak gue kecewa, ya udah gue nggak mau kecewa banget. Persisnya di tengah, netral gitu. Oh, Itu ada porsinya, kalau menurut lo itu salah gak sih kayak gitu? Nggak, benar. Hah? Benar. Apa itu karena faktor faktor patah Traumatik, hati lah? bisa jadi traumatik, bisa jadi. Tapi traumatik itu ada dua jalur sih, ada yang dia ke arah negatif, ada yang dia ke arah positif. Kalau setelah trauma terus kita lebih memanage, itu bagus. Iya. Jatuhnya kayak dulu gue pernah kecewa, sekarang gue sayang sama orang mau yang sewajarnya aja. Gitu. Mungkin sayangnya boleh lebih tapi sikapnya sewajarnya. Boleh sayang lebih tapi harapannya dikendaliin. Mungkin gitu sih. Oh, berarti ibaratnya itu hal yang wajar yang kayak gitu ya ibaratnya. Karena kalau gue mikirnya sih gini, kalau gue ibaratnya sayang banget sama tuh orang, gue bakal kecewa lagi kayak yang dulu. Kayak gue susah lagi ngelupain dia. Gue kayak makanya bersikap biasa aja. Ya fullnya nanti setelah gue nikah, gue bakal ngasih full tuh semuanya. Kebahagiaan gue. Ibaratnya begitu. Kalau gue sih begitu. Tapi kalau gua apa? sekarang lebih gini nih. Karena gue dulu pernah dikecewain, gue pernah move on. Sekarang gue nggak takut lagi dikecewain. Karena apa? Karena gue tahu caranya move on sekarang. Ya, itu maksud gue. 70 km, jadi kalau sekarang harus 10 km nggak jadi masalah. Gitu. Ya ngerti. Itu ngebuka pikiran gue juga sih. Jadi kayak apa ya? Dan lebih sebenarnya tahu lah. hikmahnya juga hal positifnya banyak banget yang gue terima. Dulu pas setelah gue dikecewain, sekarang modelnya gue nggak pernah mau maksa cewek gue untuk ikut semua kehendak gue. Apapun yang mau lo lakuin silakan lakuin, yang penting lo tau batas. Gue nggak akan larang, gue nggak akan mengatur, karena gue tahu dunia lu nggak cuman gue, dunia gue nggak cuman lu, dunia kita nggak cuman tentang cinta, banyak hal di luar itu. Bukan cinta dan cara ya. Nah, cinta dan cara. Itu udah kode banget siapa itu. Mesti gue. Ya, dari tadi lu lot udah ketahuan kan. Ya oke. Tapi gini loh. Kalau kita bisa ngomongin ibarat itu bentuk kecewa ya gitu. Itu lo merasa benci gak sih sama cewek lo gitu? Ibaratnya mantan lo ini. Sempet. Pernah benci. Bencinya karena apa? Itu maksudnya kayak bencinya nggak mau nunggu gitu, apa gimana? Bukan nggak mau nunggu. Ini kan putusnya sebenarnya ada juga faktor kesalahan dari gua nih. Tapi yang gue pikir menurut gua, kesalahan gua itu harusnya hukumannya bukan pisah. Gitu loh, nggak sebanding gitu. Gue cuma ngelakuin kesalahan sepele tapi dia minta pisah. Jadi kan gue jadi suzon. Jangan-jangan emang lo sebelum minta putus lo juga udah ada hubungan sama orang, jadi kan gitu suzon. Iya. Nah dari situ gue benci. Tapi lama-lama ya setelah gue tahu manfaatnya bagus, lo ngerti lah gitu ya. Jadi maksudnya dia minta pisah mungkin. Gue sorry nih, gue kayak maksudnya bukan nyalain lo, tapi kayak lu sini lo nggak ada kesiapan, lo di sini nggak ada keseriusan, mungkin kan kayak gitu ya. Atau enggak dari dianya juga kayak merasa nggak tahu ya, belum cocok apa gimana. Gue nggak ngerti juga pikiran negatif dari seseorang itu ya kan. Bisa dibilang begitu sih. Anjir sih. Gue juga kayak gue nggak mau sih kayak nerima undangan yang kedua kali gitu ya. Gue kayak ngerasa dua kali gagal lagi kalau misalnya kayak begitu sih. Ya kan kayak anjing gitu kayak. Ya udahlah, gimana ya? Deh gitu aja. Ya, dan satu lagi nih. Apaan? Kalau menurut orang hubungan gue dan dia adalah hubungan paling gagal, menurut gue nggak gagal. Justru hubungan gue yang paling berhasil adalah pas sama doi. Karena apa? Karena semua hal gue rasain di situ. Menurut gue relationship goal itu bukan berdasarkan berapa lama lu jadi pacaran, seperti apa akhirnya lu, tapi apa aja yang lu udah lu dapat selama pacaran. Itu relationship goal menurut gue. Iya, gue jujur ya. Gue kalau nggak ketemu dia asli, gue nggak bisa ketawa sendiri. Karena gue tuh ngerasa anjing, gue dulu yang gue bilang ya, kayak gue bawain nasi uduk gue ke kosannya dia. Itu nasi uduk makanan gue yang dari emak gue. Galon kalau sebut. Ntar aja.
Tiba-tiba nih nasi uduk buat lo makan, tapi tuh gue bawa, bilang mak gue sih ya kan, tuh bakal gue makan sendiri kalau makan di kantor gitu. Tapi itu gue bawa buat makan, terus gue ngeliat dia makan anjing. Tapi so sweet juga kan, pernah makan berdua. Tapi kayak anjing gitu karena ketawa sendiri sih dengan hal lucu yang kayak gitu, mesti kayak lo pasti punya hal lucu kan, kayak begitu. Lu bisa ceritain sedikit ya kayak itu jadi remembering ya. Remembering ya, benar-benar jadi reminder ya. Reminder sih kayak sampai sekarang dimanapun gue liat orang pacaran bucin ya. Padahal gue kayak gitu dulu gue begitu. Padahal gue kayak gitu. Iya. Dan sampai sekarang kemanapun gue berada, gue di setiap tempat ada kenangan gue sama dia. Berarti misalnya lo jalan, contohnya ini kita lagi di mana nih? Kita nggak boleh nyebutin tempat ya. Oh, adalah setut. Tapi udah datangin langsung. Adalah tut. Ya pokoknya ya gimana ya? Intinya sih kita nggak bisa nyalain seseorang itu karena dia itu ibaratnya dia itu milih orang yang beda lain, gitu. Ya. Tapi ya kita cuma bisa ya terima kasih sih kita udah dihadirin orang yang kayak gitu, meski ya belum sama kita gitu sih. Itu endingnya dari gue sih. Ending dari lo gimana? Ya satu hal, because life is a choice. Hidup itu pilihan. Dan selama hidup jangan pernah milih hal yang nggak baik, pilih aja yang baik-baik. Tuh. Walaupun lo dikecewain, tetap ada jalan baik di situ. Udah. Oke, gitu aja ya. Oke, guys, jadi podcast yang nggak jelas ini banyak noise-nya, banyak motor lewat, banyak dagangan yang ketak-ketok deh pokoknya. Karena ini dilakuin di luar area, jadi mohon maaf kalau suaranya nggak jelas, tapi semoga aja sih jelas sih maknanya ada, semoga maknanya ada. Gitu, ya. Jadi buat kalian yang yang sedang di fase ini sih, ya semoga dapat maknanya dari sini ya Dol. Iya, jangan patah, pokoknya jangan patah. Nyebutin lagi. Oke. Ini di episode berapa nih? Episode 1 nih. Episode 1. Nanti episode 2 setelah dia nikah perasaannya gimana? Lu datang ke kondangan perasaannya gimana tadi tanya ya. Iya anjing. Ya deh, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.